Saya persilakan untuk Bapak Ibu yang di belakang untuk mengisi kursi depan yang kosong. Mungkin nanti yang baru datang akan ngisi yang belakang. Ayo kakak-kakak maju kak. Ibu, Bapak. Seberapa kita yang ada, kita akan memuji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Namun sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kita akan pujian yang mengatakan Tuhan hadir di tempat ini.
Tuhan, kami mau Tuhan, mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat pujian sukacita kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita masih berdiri, kita akan angkat pujian sukacita kita yang mengatakan pujilah nama-Mu Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan kita. Kembali. Mungkin saya buka ruang kesaksian untuk kita semua. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Yang mau bersaksi, saya persilakan. Dalam 1 minggu ini Tuhan pelihara, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Mungkin ada yang mau bersaksi. Baiklah, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kalau tidak ada ruang kesaksian di sini, kami mau memperkenalkan diri kami. Namun sebelumnya saya mengundang teman saya untuk maju ke depan. Ya, baiklah, bersyukur sekali kami boleh ada bersama-sama Bapak Ibu bahkan jemaat semua di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk melayani di tempat ini. Kami mau memperkenalkan diri kami dari STT Kanaan Nusantara di Ungaran, dan di sini kami akan melayani
pelayanan weekend dari mulai minggu ini sampai tanggal 26 Mei nanti. Mungkin kurang lebih 3 bulan kami akan bersama-sama dengan jemaat semua di tempat ini. Dan saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Milna. Saya asalnya dari Kalimantan Barat. Dan di sini saya sudah semester 4. Dan teman saya. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika, saya dari Boyolali. Kami satu semester 4. Saya berharap pada pelayanan kami di tempat ini, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa menerima kami dan kiranya kami bisa baik, Ibu Saudara, dan kiranya kami di sini kami boleh melayani pelayanan Tuhan dengan baik. Apapun yang Tuhan mau kami kerjakan di tempat ini, biarlah kami dengan penuh kerendahan hati boleh sungguh-sungguh bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Kami juga baru belajar, dan kalau berbicara dengan pelayanan itu tidak langsung bisa ya, tapi kami harus butuh proses juga, dan kami mau belajar bersama-sama dengan saudara-saudari jemaat semua di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan menguatkan kita semua. Terima kasih, demikian perkenalan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita ada teman baru, keluarga baru dari Kanaan yang akan membantu pelayanan di tempat ini. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita masih untuk memuji nama Tuhan kita angkat pujian yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan.
Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita angkat pujian penyembahan yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Saya undang untuk seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan kita. Haleluya Yesus.
saatnya kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Kehadiran-Mu kami rasakan, setiap pribadi kami rasakan. Kalau kehidupan pribadi kami mempersiapkan diri benar-benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Di dalam setiap pribadi kami, jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, dan kami berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi hari ini, kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, karena hamba-Mu tahu gak ada apa-apa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan kami semua mau belajar dari firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua. Roh Kudus, Roh Penolong akan tercurah di dalam setiap kehidupan kami melimpah, dan kami boleh diberi roh hikmat agar kami boleh semua mengerti kebenaran firman pada pagi hari ini. Urapan dari Tuhan turun kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih, segala pujian, syukur, hormat kami kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari kita ciptakan dalam hidup dia, tetapi itu terserah, itu pilihan di dalam kehidupan masing-masing pribadi ya. Mari nanti minggu-minggu ke depan ini ada sukacita yang besar daripada anak-anak kami yang ada di Sangkakala, karena mereka itu banyak sekali yang datang ke sini nih, yang Tuhan pakai untuk bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya tahu bahwa ada beberapa anak juga yang santai-santai gitu loh, dan tidak bekerja dulu, nanti skripsinya nanti aja dulu gitulah. Tapi mari kita semangat di dalam hidup kita. Kita mau mencapai tujuan kita di dalam Tuhan. Untuk tujuan kita itu satu, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, pekerjaan kita atau cita-cita kita, apapun yang kita mau lakukan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, kalau mau makan, kamu lakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Menyukakan hati Tuhan. Amin. Saya masuk ya ke dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kalau tadi saya udah maaf kalau saya kadang-kadang lupa ya. Usia saya sudah 74 ya, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang saya sudah ini firman, saya bangun lagi, lupa ya, di mana ya, saya catat ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya udah lama tidak berdiri di sini. Tapi hari ini ya Tuhan percayakan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Saya tua tapi saya juga mau belajar ya. Bukan tua lalu sudah hebat. Oh, firman Tuhan itu sudah saya tahu, tapi itu proses Tuhan. Sampai kita mati, proses baru berhenti.
Sekolah kehidupan. Kalau anak-anak studi ini kan sekolah di dunia ini kan mencapai cita-cita. Tetapi kita punya satu tujuan yang mulia. Kita ini belum masuk lagi. Nanti saya bicara banyak. Kita ini adalah makhluk hidup, bukan seperti binatang ya. Makhluk hidup yang punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kehidupan kita ini kekal. Makhluk yang kekal, saudara. Tidak bisa terpisah dari alam. Makhluk kekal, kalau mati, kalau binatang mati ya sudah. Gak bisa lagi mati, kubur jadi tanah. Gak ada lagi lihat apa-apa. Tetapi kita punya satu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus tahu, kita ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nanti satu saat, waktunya ya, gak tahu ya. Waktunya Tuhan untuk kita itu berbeda-beda. Tetapi mari kita semangat. Kita sukacita, semangat. Kalau ada waktu Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, untuk Tuhan terutama, dan untuk semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya masuk, nanti saya bicara lagi banyak kok. Terlalu ini terus balik lagi, maaf ya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, ada nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, untuk kita semua dalam kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Kita nggak tahu keadaan dunia sekarang ini. Kita lihat aman-aman, saudaraku. Tapi kita nggak tahu ada pemilihan umum pada tanggal 14, 3 hari lagi, saudara. Kita akan memilih presiden. Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar atau siapapun. Pilihan kita berbeda, ya. Pilihan Denny Banjar. Pilihan Oma juga nggak bilang, tapi berbeda. Tapi ini kita mesti bawa di dalam doa pada tahun 2024 ini. Biar semuanya berjalan dengan aman, tertib. Kita tidak mau ada huru-hara. Kita tidak mau ada pertikaian. Karena kita tahu bahwa saat ini sekalipun tenang, tetapi bergejolak. Kalau saudara punya gadget, itu boleh melihat itu. Setiap kita punya gadget ya, kita lihat, aduh, minta ampun. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin negara kita ini bersatu. Tetapi kita berdoa, ada kemenangan untuk bangsa kami. Kalau Tuhan percayakan, Tuhan yang memilih, Tuhan jugalah yang akan memberkati dan melindungi kita semua di dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan terjadi pada tanggal 14 bulan ini. Kita berdoa bersama-sama. Saya tahu apalagi anak STT ya, yang sekolah ya, gencar berdoa, ya, bersatu berdoa. Kita nggak mau apa-apa yang terjadi. Bukan saja anak STT, tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk senantiasa ada keadaan aman dan tentram di bangsa kita ini. Memang firman Tuhan katakan, waktu terakhir ini, masa-masa terakhir dan masa-masa yang sukar. Ya, tetapi kita berdoa, kalau itu belum terjadi di bangsa kami, kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan ada di dalam bangsa kami ini, untuk kita dapat merasakan kuasa dari Tuhan itu, untuk kita semua boleh beraktivitas. Dan rakyat Indonesia ini begini banyak, 80 juta jiwa, 17.000 pulau di Indonesia ini. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita dipersatukan oleh Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Oleh sebab itu saya kalau berdoa, Tuhan terima kasih kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di bagian luar, dunia luar, itu imbasnya akan datang ke Indonesia. Karena dunia ini tidak bisa terpisah satu dengan lain. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Tuhan, biar tahun ini apapun yang kita hadapi,
kita hadapi dengan datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, biar kekuatan Tuhan dicurahkan untuk kita sampai pada waktunya Tuhan nyatakan sesuatu untuk Indonesia ini. Mari kita lihat, saya teruskan nasihat firman Tuhan untuk kita semua dalam kita melanjutkan perjalanan pada tahun 2024 ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Firman Tuhan katakan, kita nggak tahu hari esok itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan dan kegiatan serta aktivitas kita. Maka kita akan dibuatnya berhasil. Amin, saudara. Itu yang kita mau tuju. Itu yang menjadi tujuan kita. Keberhasilan. Amin. Keluarga juga mau berhasil. Anak, suami, istri, anak, cucu, menantu, semua mau dilihatnya sejahtera, mau dilihatnya diberkati Tuhan. Ya, ini yang firman Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara. Pada jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak banyak yang tidak hadir, tetapi kita tahu kita yang hadir ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Maka kita akan dibuat berhasil kalau kita jadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan dan kegiatan serta aktivitas kita. Seperti saya tadi katakan, saya balik lagi supaya tidak lupa. Kalau saya boleh lupa, tapi saya percaya bahwa anak-anak muda ya tidak pasti lupa karena banyak aktivitas juga ya, dan juga banyak kegiatan ya. Apalagi kalau lihat gadget, waduh enak ya. Tetapi pagi hari ini saya stop dulu dengan dan saya masuk untuk firman Tuhan. Kita buka gadget kita atau firman Tuhan Alkitab kita ya. Mari kita baca bersama dalam Injil Matius ayat 33. Ini ayat nggak usah dibuka pun sudah ada di otak kita. Kita udah menjadi hafalan. Tetapi pagi hari ini saya mau supaya kita baca bersama-sama. Biar kita menerima berkat itu tertancap dalam hati kita. Diulang-ulang karena firman Tuhan katakan, diulang terus sampai kita meresap dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Kalau sudah dapat, karena belum ada di depan sini, semuanya udah dapat. Amin. Katakan amin. Oh, sudah. Oke, sudah ada. Mari kita bersama-sama baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kerajaan Allah dan kebenaran. Ini pertama yang saya akan bahas pada pagi hari ini. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kita mau berhasil, saudara. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mau berhasil. Anak-anak yang studi mau berhasil. Orang tua mau berhasil. Tadi saya mulai dari depan sudah keberhasilan saya katakan. Kalau di dalam Alkitab ya, kita lihat itu kerajaan Allah apa ya? Karena dulu juga saya nggak tahu. Oh, dikiranya kerajaan Allah dulu ya. Tapi kalau kita lihat kamus Alkitab, biar kita tahu bersama-sama. Kerajaan Allah itu ialah pemerintahan. Kerajaan Allah ialah pemerintahan Allah sebagai raja
Jadi Allah sebagai Raja yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Karena Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Itu kerajaan Allah yang berkuasa di sorga. Kita kan tidak punya bayangan sorga ya. Tapi kalau kita baca Wahyu dan kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai sampai Wahyu, berulang-ulang hikmat dari Tuhan turun kepada kita. Kita rindu kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kerajaan Allah ialah pemerintahan Allah sebagai Raja yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Nah, saudara sudah merasakan keadaan kerajaan Allah? Pagi hari ini saya mau tanya dulu. Saudara sudah rasakan keadaan kerajaan Allah? Gak ada jawabannya. Sudah rasa belum? Kan kita sama-sama apa ya? Sama-sama menerima lah apa ya, masukan-masukan gitu. Jemaat sudah merasakan kerajaan Allah? Amin ya? Amin. Saya tahu jemaat sini semua sudah diperbaharui Tuhan. Sudah lahir baru, sudah menjadi milik Tuhan. Tapi apa iya? Mari kita bahas bersama-sama lagi. Dengan kedatangan Yesus Kristus, ya, kerajaan Allah sudah dekat, bahkan berada di antara kita. Jadi kerajaan Allah ada di antara kita karena Allah memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, hingga kita merasakan pertolongan kuasa Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Yesus diberikan ke dunia ini hingga kita boleh melihat kasih-Nya yang luar biasa. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Karena tadi saya katakan di sorga dan di bumi, melalui Yesuslah kita melihat sosoknya Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyia-nyiakan hidup kita dengan segala aktivitas yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan segala sesuatu untuk apa yang menjadi kebutuhan kita selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi kita harus cari kebenaran, dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan Allah, Yesus Kristus itu harus lahir dalam kehidupan kita, supaya kita tahu kuasanya bekerja dengan luar biasa atas seluruh pribadi lepas pribadi kita yang ada di tempat ini, yang sudah diselamatkan. Ya, kita jangan menyia-nyiakan hidup kita dengan apa yang kita kerjakan. Kerjakanlah untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita milik daripada Tuhan. Dan di sini saya katakan tadi bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari saya rindu supaya saya buka dulu, kita buka bersama-sama Roma 4 ayat 14 ya sayang, 17. Saya tadi berbicara tentang
kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kebenaran kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Kebenaran Allah ialah usahanya untuk membenarkan dan menyelamatkan kita orang berdosa sehingga berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Roma 14 ayat yang ke-17. Amin. Kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. Ada di belum ada ya. Kita punya gadget dan Alkitab, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Sebab kebenaran Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh apa saudara? Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saya tadi, kalau kita sama-sama membaca tadi dari Matius 6 ayat 33, ya, konteksnya di atas atau perikopnya di atas itu tentang kekhawatiran. Bukankah kita selalu khawatir, saudara? Makan, pakai, apapun, setiap hari ada banyak, tetap aja sifat manusia itu khawatir, cemas, saudara. Tadi yang saya baca yang pertama, ya. Tetapi di sini sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Apa maksudnya? Makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, saudara. Karena di dalam kekhawatiran itu Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir. Hei anak-anak Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan tambahkan kepadamu. Tetapi di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ini berbicara bukan makanan jasmani, tetapi kebenaran itulah yang akan kita terima. Kita resapi di dalam hidup kita, belajar melakukan kebenaran. Itu adalah roti surgawi yang membuat kita kenyang. Amin, saudara. Roti surgawi tidak berbicara tentang nasi dan segala macam yang kita makan setiap hari, makanan jasmani, tetapi makanan rohani yang membuat kita anak-anak Tuhan menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi punya tujuan hidup yang pasti. Tujuannya hanya memuliakan nama Tuhan. Kita kuat karena kita punya kehidupan kita dari pagi sampai malam. Aktivitas kita tetap ada, balik padat, tetapi kita belajar firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Merenungkan, melakukan firman Tuhan itu tidak gampang, ya. Tetapi kalau kita mau datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita hidup untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita menjadi pelaku firman. Jangan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan senantiasa memberikan kita perlindungan dan kekuatan di dalam kehidupan kita.
Mari pada pagi hari ini, kalau kita punya tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka kerajaan Allah dan kebenaran itu kita tahu pagi hari ini, maka kebenaran itu kalau firman Tuhan katakan, kalau kita terikat dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kalau kita melakukan firman Allah yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka firman Tuhan itu yang memberi petunjuk kepada kita. Lakukan itu dalam hidup kita, maka kita boleh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tujuan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berlomba. Kalau firman Tuhan, berlomba dengan cara yang benar. Dalam Ibrani itu anak-anak Tuhan berlomba. Ya, kita berlomba. Jangan suam-suam kuku, saudara. Saat ini banyak yang menghambat pertumbuhan iman kita. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya mau menjadi pelaku firman. Tidak gampang. Tetapi kalau kita mau dan lakukan bagian kita, maka Tuhanlah yang melakukan bagian Tuhan. Maka kita bertemu dan kita merasakan hadiratnya. Tuhan itu bukan fantasi. Allah itu bukan fantasi, oh cuma ini. Tapi kita akan mengalami kehadirannya. Mengalami hadiratnya. Tadi pujian yang pertama, Tuhan hadir. Apa iya? Apa kita cuma syair lagu dan kita tidak merasakan? Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya ucapkan karena kata-kata itu bagus, tetapi kita mau benar-benar mengalami yang namanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kalau saya sudah bahas tentang kerajaan Allah, itu yang pertama. Mari yang kedua, saya mau bawa saudara untuk yang kedua ini. Kalau kita sudah merasakan semua dalam hidup kita dan kita menjadi milik Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kerajaan Allah, Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kita. Pasti dong kalau kita sudah berhasil, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Mengucap syukur dalam kehidupan kita. Itu pasti. Tapi semua ya orang ya pertumbuhan iman kita berbeda-beda. Tapi dengan kesatuan kita saling mengingatkan. Dan biarlah kita mengucap syukur. Pertama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari mendapat. Dan hidup kita diperbaharui oleh firman dan roh Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kedua, mengucap syukurlah senantiasa. Kita hafal ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-18. Kita buka bersama-sama lalu kita baca bersama-sama. Matius 1 Tesalonika ya sayang. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Oh firman Tuhan luar biasa. Pagi hari ini biar kita ya 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca bersama-sama di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Mengucaplah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, mengucap syukur dalam segala hal-hal yang buruk, ya hidup kita ini penuh dengan
lupa lagi, nggak jadi keluar. Hal-hal yang umpamanya kita hadapi, ya tidak semua, tidak satu pun yang tidak hadapi. Semua manusia menghadapi. Anak-anak Tuhan pun hadapi hal-hal yang baik, ya, kegagalan, keberhasilan, sehat, sakit, dalam kekurangan, ya, kelimpahan, duka cita, ya. Oh, duka cita, ya, saudara. Duka cita. Itu ya saya mengalami semua yang sudah dibaca di sini, ya. Semua ini adalah warna-warninya kehidupan. Ini warna-warninya kehidupan. Kita tidak bisa lari dari semuanya ini. Ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Satu hal yang seharusnya menguatkan kita sudah menerima kebenaran. Dan kita percaya, yang tadi saya katakan, kegagalan apapun, satu hal yang seharusnya menguatkan kita ini. Bapa kita di surga, Allah Bapa kita di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setiap saat melindungi, memelihara kita. Kan Allah dikatakan Allah Immanuel, beserta dengan kita. Kalau saya ingat lagi, ini enggak di catatan saya, tetapi sampai kita tidur pun Tuhan periksa hidup kita. Coba saudara, kalau saudara tidur, lalu saudara tahu firman ini, kalau saudara mau melakukan segala sesuatu, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Yang saya baca firman Tuhan itu, kalau kita tidur juga Tuhan periksa kita. Tuhan lihat kita, oh gini ya kamu ya. Tidur saudara. Kalau tidur nggak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan juga tahu. Mencintai Tuhan, Tuhan juga tahu. Coba kalau kita tidur itu loh. Aduh, kalau udah capek, kita nggak datang sama Tuhan, nggak bersyukur kepada Tuhan, lalu kita gitu ya tidur. Lalu besok pagi tidak bangun, gimana ya? Ada hubungan kita dengan Tuhan renggang, tidak berhubungan intim dengan Tuhan, maka ya saudara tahu sendiri bahwa kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak bersama dengan Tuhan. Ini tujuan hidup kita yang paling terakhir, paling mulia, persiapan hidup kita untuk bersama dengan Tuhan. Dunia ini sementara, semua yang milik kita hanya sementara. Apapun yang kita usahakan, satu saat kita akan tinggalkan semua. Waktunya adalah waktunya Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mari tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, ya, dalam studi, di dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan, ada gesekan-gesekan di dalam pekerjaan kita. Saya mendengarkan kemarin, ya itu udah biasa dalam pekerjaan itu biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari bertemu dengan orang yang tidak senang pun itu biasa. Tetapi kita tidak usah marah-marah karena kita anak Tuhan. Belajar mengucap syukur karena di dalam segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita ada rencana Tuhan, proses hidup kita supaya kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan. Bersyukurlah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Firman Tuhan katakan pada kita pagi hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, karena kita tahu apa yang kita terima dari Tuhan untuk kehidupan kita yang kekal adalah makanan surgawi, roti kehidupan yang kita terima setiap hari.
Firman Tuhan yang kita baca ini adalah roti hidup untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu kita belajar tidak gampang. Karena saya katakan tadi, ini dalam hidup kita itu sekolah kehidupan sebenarnya. Kalau kita anak-anak muda, ya saya juga pernah sekolah, saudara. Saya tahu itu berat, ya. Tetapi sekolah kehidupan ini lebih berat dari sekolah yang ada di dalam dunia ini. Sekolah kehidupan itu harus bergantung sepenuh kepada Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan, melepaskan semua yang menjerat kita, ya, keinginan daging itu susah, saudara. Tapi kalau kita mau, pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, sekalipun kita melakukan dengan kadang-kadang mau menyerah, tetapi kita percaya kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, menjadi anaknya, kesukaannya, maka di dalam Roma 8 ayat 28 itu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita baca yuk bersama-sama Roma 8 ayat 28. Kita berjuang di dalam sekolah kehidupan kita, tapi ada Roh Kudus dan firman Tuhan untuk menguatkan perjalanan hidup kita, mengembara kita di dalam dunia ini. 1, 2, 3. Allah turut bekerja. Ya, sudah? Kita tahu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa amin. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terpanggil, ini paling penting. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, setiap hari periksa hidup kita. Mau tidur itu periksa dong hidup kita. Hari ini saya kenapa? Hari ini saya lebih banyak untuk apa? Apa untuk Tuhan? Apa untuk diri saya sendiri? Untuk apa aktivitas saya hari ini? Kita periksa hidup kita. Ini masalahnya sepele, tetapi ini yang membawa hidup kita ke kekekalan nanti. Oleh sebab itu, belajar firman Tuhan dengan baik, supaya kita tahu mempersiapkan hidup kita. Dan hari ini, kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Kehadiran Tuhan ada di tengah kita. Dan Tuhan mau, aku loh, Tuhan, ini ucapan saya sendiri, Tuhan turut bekerja. Apapun saudara hadapi di dalam segala situasi, Allah turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mengecewakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kita yang melanggar firman Tuhan. Ada banyak hal, saudara. Keinginan daging ini, kalau tidak tanggalkan, saudara, dan tidak merindukan Tuhan, saudara akan terpisah dari Tuhan. Ini tujuan akhir. Endingnya kita akan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau hidup tidak berkenan, aduh saudara, saya sebagai orang tua, saya rindu. Ya,
Kalau firman Tuhan katakan usia manusia itu 70. Kalau kuat ya 80, ada juga yang lebih. Tetapi kalau kita persiapkan diri tidak benar, aduh, saya tahu bahwa kalau saya tidur saya tidak bangun. Tuhan, kalau saya tidak bangun, kalau saya mau tidur, saya bersama dengan Kau ya Tuhan. Sebagai orang tua di depan ini saya bilang gitu. Kalau saya tidak bangun Tuhan, saya nanti bersama dengan Kau. Kita tidur, kita nggak tahu bangun apa enggak. Tidur bangun dan berdoa langsung cepat-cepat, udah marah-marah, apa segala macam. Ini hari ini nih aktivitas kita di kampus, di ini, di pekerjaan. Waduh, udah marah-marah. Ada kita nggak bersama dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa berikan kita kekuatan. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat lagi. Kalau kita sudah mengucap syukur, pasti kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita yang kita bisa rasakan. Kalau poin pertama, kedua, dan ketiga ini, terakhir ini, ada sukacita, saudara. Kita baca dulu sukacita yang dari Tuhan itu, Filipi 4 ayat 4. Ya, Filipi 4 ayat 4. Ini sukacita. Yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat yang keempat. Bersama-sama, sudah dapat? Rian masih buka. Oh, belum ada tampil. Sudah, amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama, jadi berkat untuk kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Amin. Begitulah. Si Tata lagi. Agak lupa. Tiap hari juga lupa, Uma gimana sih? Bersukacita. Ya, jemaat Filipi ini menderita. Ya. Ada penderitaan dalam kehidupan kita, ada yang tadi saya sudah katakan. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita berjalan dengan Tuhan, maka kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ini yang terakhir, saudara. Jadi kalau kita sudah menikmati kehadiran Tuhan, kerajaan Allah, kebenaran yang memerdekakan hidup kita dari belenggu dosa kita, maka saudara, kita mengucap syukur buat berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena endingnya nanti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya yang berbicara ini juga saya takut kalau nanti satu-satu pagi juga saya bertanggung jawab loh dengan apa yang saya katakan di hadapan Tuhan, di hadapan saudara pada pagi hari. Kita semua bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara, kita boleh bersukacita yang ketiga ini. Sukacita dari Tuhan itu tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini, saudara. Dunia ini boleh, orang-orang dunia ya, boleh mempunyai segala berkat-berkat jasmani atau fasilitas hidup yang luar biasa. Tetapi kalau ada masalah pergumulan, pasti ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Ya, kita tahulah kalau orang dunia, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup mereka, tidak ada Tuhan dalam hidup mereka, maka ujungnya selalu sengsara, saudara. Sekalipun banyak berkat, banyak berkat lah itu, tapi itu tidak membuat mereka bisa bersukacita. Tetapi kita bersukacita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bukan karena apa-apa yang kita punya. Seperti tadi mengucap syukur, itu semua bersangkutan. Sebab itu bersukacita. Ada yang marah-marah, ya. Pada kita bersukacita, gak gampang. Biar aja
Ya, bersyukur aja, bersukacita. Tapi saya mau katakan tidak gampang. Ya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti bisa. Dan yang terakhir ini, biarlah yang pertama tadi, jadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah dan kebenaran itu harus menyertai hidup kita. Dan kedua, tadi mengucap syukur. Dan yang ketiga, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Siang hari ini biarlah kita pulang, duduk merenungkan firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, dari gereja ini, kita boleh merenungkan sekalipun atau yang kita baca itu kita udah hafal loh. Dari sekolah minggu itu hafalan kita loh. Dari remaja ini semua sampai tua ini kalau bilang oh iya saya udah tahu. Saya udah tahu itu. Tapi apa lakukan enggak? Ya, apa lakukan enggak? Tapi pagi hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya belum mampu Tuhan. Tapi Tuhan begitu merangkul kita. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Setiap pribadi kita berharga di mata Tuhan. Kalau perjalanan hidup kita lurus, memang tidak lurus. Ya kalau saya katakan perjalanan kita itu macam-macam yang terjadi seperti tadi firman Tuhan. Tapi saya mau katakan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jatuh, sebentar saya tutup. Kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita dalam kehidupan kita. Kita melihat tahun ini, tahun ke depan 2024 ini, biarlah firman Tuhan ini membawa kita lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Lebih lagi saya undang pemusik maju ke depan, ya, yang memain musik tolong ke depan. Saya akan mengangkat satu pujian, kita bersama-sama mengangkat satu pujian penutup. Kita sudah mendengarkan firman Allah. Harapan saya biarlah kita sama-sama yuk maju di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Karena endingnya seluruh apa yang kita lakukan, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik atau benar atau jahat, semuanya kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengasihi kita. Kita mau bersama dengan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Ayo kita mau angkat satu pujian sebelum penutup pada siang hari ini. Musim akan selalu berganti, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Kita nyanyi dengan iman buat kita firman Tuhan. Tidak berlalu begitu saja, tapi kita dapat meresapi dan melakukan dalam kehidupan kita. Kita nyanyi bersama-sama. Lalu saya Mel tolong doa firman ya Mel. Ya. Musim selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih itu tidak pernah berakhir, saudara. Tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap. Amin. Amin. Ku yakin
Biarlah hidup kami juga Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini yang mengajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau, bersyukur dan senantiasa bersukacita dalam segala sesuatu. Biarlah itu kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Oma Tina yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terus berkati Oma Tina Tuhan, berkati kesehatannya, hidupnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara atas hidupnya Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu yang jadi atas hidup kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengikuti kami kemanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Terberkati oleh firman Tuhan-Nya. Amin. Baik, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelumnya kita berdoa sama doa persembahan. Saya minta Pak Mel. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berhenti di sini saja, melainkan kami boleh mengingat dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi, dan biarlah setiap kami memberi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dan sungguh-sungguh untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, setiap persembahan yang kami berikan boleh Tuhan pakai untuk membangun pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan ya Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, dan biarlah berkat daripada Tuhan terus melimpah di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujian yang mengatakan bersyukurlah. Kepada Tuhan seperti tidak baik, ku selamanya kasih setianya.
Warta Jemaat. Warta Jemaat dipersilakan untuk menampilkan. Jumat 16 Februari 2024, ibadah komsel di tempat Bapak Marno, jam 5 sore, WL Kak Milna, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 17 Februari 2024, doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 18 Februari 2024, ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Ibu Lestari, singer Kak Atika dan Kak Gebi. Tamborin Kak Milna dan Kak Lince. Pemain musik, keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, gitar Kak Rian, drum Kak Aga. Petugas LCD Kak Wilda. Pelayanan sekolah minggu Kak Wahyu. Mungkin ada pengumuman tambahan. Kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan di waktu yang tepat. Nanti doa syafaatnya saya minta Ibu Christine, nanti ditutup oleh Oma Tina. Kita bangkit berdiri. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Jika setelah Tuhan untuk bekerja, yang bukan menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita yang menjadi sekali lagi katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Untuk mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satu dalam doa. Seperti pujian ini Tuhan, bahwa berkata, setiap doa kami Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kasih-Mu, buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu,
Mari Bapa di dalam surga, biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai hidup kami, biarlah terus Tuhan pakai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau tanggal 14 Tuhan, kami akan serentak mengadakan pemilu Tuhan untuk memilih presiden dan wakil presiden Tuhan. Bapa di dalam surga, siapapun Tuhan nanti yang akan memimpin bangsa kami Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berdaulat di dalam pemilu nanti Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan kedamaian di dalam pemilu nanti. Tidak ada pertikaian Tuhan, tidak ada keributan Tuhan, tetapi kami akan merasakan kedamaian dan sukacita itu Tuhan di tengah-tengah pemilihan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi Tuhan, yaitu Bapak Presiden kami, dari Wakil Presiden dan Menteri-Menteri yang ada, dan sampai dari RT RW Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah roh takut akan Tuhan Engkau berikan bagi setiap mereka, dan mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, mungkin saat ini Tuhan banyak jemaat Tuhan yang tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan di dalam setiap hidup mereka Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesuslah yang menolong setiap mereka. Tuhan Yesuslah yang menolong dan menopang setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan yang minggu-minggu yang akan datang Tuhan, biarlah mereka boleh bersama-sama kami kepadamu Tuhan, dan boleh datang kepadamu menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, setiap pekerjaan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan Yesus yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami, untuk Oma dan Opa yang saat ini ada di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, apapun yang dikerjakan mereka di sana, Tuhan yang memberkatinya. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk kedua orang tua kami, gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap program selama 1 minggu ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Tuhan ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya setiap doa-doa kami Engkau yang akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kita tutup doa berkat, kita akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai-lamanya. Amin. Amin. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami, kamu semua, kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita semua melimpah-limpah dalam pengharapan kita. Kiranya damai sejahtera dan sukacita itu menjadi bahagian kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat pada siang hari ini, kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat kembali ke tempat masing-masing dan seluruh aktivitas kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.